Kemudian kita lanjutkan. Wa faraidul ghusli thalathatu asya. Ya. An-niyatu wa izalatun najasah in kanat ala badani. Kemudian fardu atau rukun ketika seseorang mandi wajib itu 3. Yang pertama an-niyah. Ya, jadi niat ini harus ada. Awal pertama kali kita ingin mencuci anggota tubuh kita, disitulah niat. Nabi sampaikan innamal a'malu binniyat. Ya. Kapan? Ketika hendak mencuci anggota tubuh yang pertama kali, ya, maka disitulah kita niat. Niatnya untuk mengangkat hadas besar. Ya. Janabah, mandi. Niatnya untuk mengangkat hadas besar. Ya. Apakah junub, mohon maaf, atau haid, ataupun hadas-hadas besar yang lainnya. Ini niat. Kemudian, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis jikalau najis itu terdapat di salah satu anggota tubuhnya, dihilangkan dulu. Kalau najis itu ainiyah, ya, bisa dilihat, bisa dirasakan aromanya, baunya, maka itu dicuci dulu. Dicuci, kemudian cucian mandi wajib lagi. Tetapi jikalau najis yang terdapat pada tubuh kita itu hukmiyah tidak dapat kita lihat, ya, misal mohon maaf bekas buang air kecil, mohon maaf, ini kita tidak tahu, maka cukup dengan disiram 1 kali cukup. Tapi kalau ini ya bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita tahu, maka itu dicuci terlebih dahulu, dihilangkan terlebih dahulu. Ya, maka ini lebih awal, ya, harus takdim izalah an-najasa. Ya. Takdim izalah an-najasa karena ini syarat dalam kita mandi, ya, syarat dalam mandi wajib. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Ya. Mengalirkan air ke rambut dan ke semua anggota tubuh. Maka ini harus diperhatikan. Rambutnya, kepalanya harus basah, bahkan wanita jikalau mengikat rambutnya, ya. Dan jikalau ikatannya itu menghalangi sampainya air ke kepalanya, ya, maka itu yajibu naqd, maka harus dilepas. Tetapi jikalau rambutnya mohon maaf tidak panjang, tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu lebat, dan ikatan itu tidak menghalangi air sampai ke ujung kepalanya itu, dasar rambut, maka itu tidak mengapa untuk tidak dibuka. Intinya bahwasanya air itu harus sampai, ya, harus sampai, harus dialirkan, ya, mencapai rambut kita dan juga anggota tubuh kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan juga oleh para sahabat-sahabatnya. Bahkan sampai ulama Syafi'iyah juga menjelaskan, bahkan ulama-ulama lain juga menjelaskan sampai hal-hal yang sulit dijangkau. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya ma dhahara min simakhai al-udhunain. Telinga kita sini bagian atasnya ini harus kita, ya, gosok-gosok juga, ya, biar air yang kita gunakan itu sampai di telinga kita. Artinya membasahi, dialirkan semuanya. Kemudian sunnahnya selanjutnya wa sunanuhu khamsatu asya'a. Ya, sunnahnya ada 5. 1 at-tasmiyah. Ya, at-tasmiyah itu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul yadaini qabla idkhalihima al-ina wal wudu qablahu. Ya. Dan juga adalah mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya, sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian
Selanjutnya, wal wudu qablahu. Nah, ini disunnahkan untuk wudu. Disunnahkan untuk wudu. Adapun nanti jikalau di tengah saat kita mandi wajib, kemudian ada sesuatu hadas, ya, terjadi hadas, keluar hadas di saat kita mandi, maka mandi kita tidak diulang. Tetap kita lengkapi mandi wajib kita, tetap kita selesaikan mandi kita, tetapi nanti sebelum sholat itu dia harus berwudu terlebih dahulu, ya, berwudu terlebih dahulu. Maka dia tidak boleh sholat sebelum dia berwudu. Kemudian berwudu sebelumnya, tadi kita sebutkan bahwasanya sebelum mandi itu wudu dulu. Nah, ini afdolnya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, karena Rasulullah SAW idza iktasala minal janabati tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Ya. Jadi sebelum kita mengucurkan air ke anggota tubuh kita, ya, sebelum itu semua kita wudu dulu. Wudunya kamal, ya, yang lengkap sebagaimana kita hendak sholat. Seperti itu. Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasul ketika mandi janabah itu berwudu terlebih dahulu, sebagaimana ketika Nabi hendak sholat. Namun di antara pendapat lain, ya, menjelaskan bahwasanya mustahab, dianjurkan, disunnahkan mengakhirkan mencuci kedua kakinya. Jadi wudu, namun cuci kaki itu diakhirkan, ya, diakhirkan. Sampai kapan? Sampai dia setelah selesai mandi. Ya, jadi ini boleh juga mustahab, ya, mencuci kaki itu setelah mandi wajibnya. Setelah semua selesai kemudian mandi wajib. Ini landasannya juga ada hadis Maimunah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW kana yuakhiru ghusla qadamaihi, rawahul Bukhari. Nabi itu seringkali mengakhirkan mencuci kedua kakinya. Jadi dua pilihan. Yang mau memilih wudhu terlebih dahulu dengan lengkap sampai kaki, silahkan, hadisnya sahih. Ataupun yang mau mengakhirkan kedua kakinya untuk dicuci, dibasuh, ya, maka silahkan juga, hadisnya sahih. Satu dari Aisyah, satu dari Maimunah radhiyallahu anhuma jami'an. Selanjutnya sunnahnya wa imrarul yadi 'alal jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ya. Mengusap tangan pada badan. Jadi menggunakan tangan kita ini, ya, ke badan. Jadi diusap-usap tangan kita, ya. Dimulai dari kanan, ya, ke belakang sampai ke bawah, diusap-usap menggunakan tangan. Kemudian di kiri diusap-usap juga, ya, diusap-usap juga sampai semuanya air merata ke anggota tubuh kita. Wal muwalatu, sama dengan wudu, harus muwalat, harus segera dilakukan, ya, harus segera. Sunnahnya harus untuk segera diselesaikan saat itu juga. Namun apakah boleh misal dia mencuci anggota tubuh yang satu, kemudian 5 menit, 10 menit, kemudian mencuci yang satu? Boleh-boleh saja, ya, sebagaimana juga pernah terjadi di zaman Nabiullah Muhammad SAW hal seperti itu. Seseorang mandi dengan menggunakan ibrik, ya, semacam teko itu. Jadi airnya itu tidak cukup, ya, kemudian ambil lagi, cuci lagi, ambil lagi, cuci lagi, seperti itu. Ini sunnahnya seperti itu. Jadi sunnah itu mualah, sunnah itu segera diselesaikan. Mohon maaf. Sunnah itu segera selesai. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan, ya, dibandingkan yang kiri. Sebagaimana yang kita lakukan saat wudu. Karena ini ibadah, maka mustahab untuk mendahulukan anggota yang kanan, kemudian setelah itu baru menyelesaikan dengan anggota tubuh yang kiri. Demikian yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada
pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.